Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatil ummah wa anzala ma'ahul kitab liyufariqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Muji Santosa serta keluarga besarnya, Ibu Hajah Bidan Yoyo. Mudah-mudahan Allah terus berikan kemanfaatan diri beliau untuk masyarakat. Dengan dibangunnya klinik ini adalah salah satu pencapaian bagi orang-orang beriman, salah satu cara bagi orang yang percaya dan yakin akhirat itu ada untuk melakukan satu amalan terbaik di hadapan Allah. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang manfaat dan apa untungnya manfaat untuk orang lain. Dan juga yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, karena kalau disebutin satu-satu kelamaan. Ya, waktunya udah jam 11 lewat 5 menit. Piring udah dikeluarin, sendok udah dikeluarin, nasi udah dikeluarin, perut udah rasa lapar-lapar dikit ya. Belum madang ya. Yang saya hormati ibu-ibu ustazah, yang mohon maaf ya nggak disebutin, juga ibu-ibu jamaah yang lainnya. Juga saya hormati Bapak Guru Naim, Ustaz, alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat berharga ini kembali kita mendapatkan nikmat terbaik dari Allah, di mana nikmat terbaik dari Allah adalah sisa hidup kita, bergantinya detik, bergantinya menit, bergantinya hari, berganti jam, kita semakin mendekati dengan ajal kematian kita yang telah dijadwal oleh Allah. Matahari berganti bulan, kita semakin mendekati dengan ajal kita yang telah dijadwal oleh Allah. Senang tidak senang, suka tidak suka, Ijrail terus merangkak mendekati kita. Maka kesempatan kita untuk melakukan amal terbaik semakin sedikit waktunya. Maka bagi orang-orang yang yakin dan percaya akhirat itu ada, sedetik pun tidak akan dia lupakan waktu untuk berzikir kepada Allah. Sesaat pun tidak akan dia sia-siakan waktu ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan tidurnya pun akan digunakan sebagai ibadah kepada Allah, karena yakinnya dia akhirat sedang menantinya. Kehidupan yang selama-lamanya, bukan yang lama, bukan kehidupan yang sangat lama, bukan kehidupan yang berabad-abad, bukan yang miliaran abad, tapi kehidupan yang abadi. Bukan yang lama, bukan sangat lama, tapi selama-lamanya. Sementara dunia hanya 100 tahun paling lama, 70 tahun, 60 tahun. Yang sesaat dan sesingkat ini, namun ini yang akan mempengaruhi kehidupan yang selama-lamanya. Maka orang beriman, dia akan terus kumpulkan energinya untuk melakukan perkara yang manfaat untuk kehidupan yang selama-lamanya. Oleh karena itulah segala puji syukur kita kepada Allah yang saat ini, detik ini, ketika kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita, sudah dicatat oleh Allah bahwa saat ini kita duduk dalam satu majelis yang insya Allah pertama Allah ridho dengan duduknya kita saat ini. Yang kedua, Allah turunkan rahmat kepada kita saat ini. Dan yang ketiga, Allah hapuskan seluruh dosa orang yang hadir pada saat ini. Dan yang keempat, kita minta kepada Allah sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu dia wafat,
meninggalkan keturunan anak cucunya dalam keadaan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, niscaya akan kami kumpulkan mereka bersama di dalam surga. Kita cinta kepada orang tua kita meskipun beliau telah wafat. Apalagi sekarang masih momentum Idul Fitri. Orang tuanya sudah meninggal, kita masih ingat bagaimana bentuk wajah ibu kita, masih ingat bagaimana bentuk wajah bapak kita, yang ibu kita mati-matian mengurus kita. Dia tidak memperdulikan rasa laparnya, yang penting kita kenyang. Bapak kita pundaknya sampai menghitam karena memikul beban, bahkan terkadang rasa malunya ditanggalkan, terkadang terpanas, kadang-kadang kehujanan. Bapak kita capek-capek bangun di tengah malam, dia nggak peduli. Yang penting dia pulang membawa sesuatu untuk dimakan oleh kita anak-anaknya. Dan kita jangankan membalas kebaikan orang tua kita, ucap terima kasih saja belum pernah kepada ibu kita. Subhanallah. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang tua kita nanti dalam surga. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam surganya. Satu perkara yang sangat kita bersyukur, bahkan wajib bersyukur kepada Allah Jalla wa Azza. Ibu, bapak hadirin dimuliakan Allah, kita belum pernah mendengar bagaimana merdunya suara Nabi Muhammad SAW. Kita belum pernah berjabat tangan dengan beliau. Kita belum pernah melihat bagaimana tampannya wajah beliau. Belum pernah merasakan bagaimana mulianya akhlak beliau. Namun perkara yang luar biasa, Allah sisipkan iman ke dalam hati kita sehingga kita mau mencintai dan beriman dengan beliau SAW. Inilah satu kenikmatan yang beliau katakan dalam hadis yang tuba liman ra'ani wa amana bi. Bahagia orang yang melihatku dan beriman denganku. Wa tuba summa tuba summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Bahagia summa tuba, kemudian bahagia orang yang tidak melihatku tapi dia beriman denganku. Siapa mereka? Insya Allah kita orangnya. Kita belum pernah melihat Rasul SAW, tapi Allah sisipkan keimanan dengan beliau pada saat ini. Inilah suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang tidak ternilai harganya. Maka jaga baik-baik iman ini, karena inilah alasan Allah mau membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Seberapapun besar dan banyak hartanya, ketika imannya ditanggalkan demi dunia, maka pasti orang tersebut akan sengsara selama-lamanya. Maka kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan Allah pupuk iman kita, dan kumpulnya kita di sini menjadi asbab Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan takwa, sehingga Allah kumpulkan kita di akhirat dalam surganya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, namun sebelumnya mohon maaf, ini agak tidak sopan kalau menurut saya. Saya biasa kalau ngaji itu, kalau bahasa orang kampung namanya ngedeprok gitu. Kalau jamaahnya duduk di bawah, saya duduk di bawah gitu. Ini tumben-tumbenan pakai bangku. Jadi mohon maaf ya, seandainya kelihatan dan kedengarannya kurang sopan, mohon maaf. Ini bukan yang ngajarin, bukan yang menggurui, tapi hanya menyampaikan. Alhamdulillah, satu perkara yang sangat besar rasa syukur ini, di mana Ibu Hajah Yoyoh membangun sebuah klinik. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan klinik ini jadi manfaat untuk semua orang. Sehingga kita ingat satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, asli orang Banten yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Dalam makalahnya ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, la syai'a, tidak ada satu pun, afdalu minhuma, yang lebih utama, yang lebih afdal dari dua perkara tersebut. Artinya apa? Dua perkara ini tidak ada yang bisa menandinginya keutamaan dan keafdalannya di sisi Allah.
Apa itu? Yang pertama al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Karena apapun usaha daripada itu manusia untuk melakukan perbuatan baik tanpa didasari dengan iman, itu tidak akan tercatat sebagai amal soleh. Amal soleh itu baru dikatakan amal soleh andaikan manusia melakukan kebaikan didasari dengan iman. Kalau tanpa iman, sebaik apapun itu perbuatan, tidak dikatakan amal soleh. Nah, puasa yang kemarin kita lakukan, cuma orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang puasa ini baru dikatakan puasa andaikan didasari karena iman. Bahkan orang yang puasa didasari karena iman dijanjikan ampunan dosa dari Allah Jalla wa Azza. Pertama, iman kepada Allah, ini yang paling utama di sisi Allah. Yang kedua, wa naf'u, dan manfaat lil muslimin, memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Lalu apa hubungannya dengan klinik ini? Hubungannya, subhanallah, ketika ada orang yang datang dalam keadaan sakit, kemungkinan besar 90% orang yang datang ke klinik itu orang yang sakit. Benar gak? Paling kagak orang mulus-mulus mau beranak. Atau kadang-kadang orang datang minta sumbangan, dia gak sakit tapi minta sumbangan. Setiap orang yang datang ke sini kemungkinan besar itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Maka manfaat daripada adanya klinik ini adalah memberikan manfaat berupa pertolongan kepada orang yang sakit. Jadi ibadah yang paling utama di sisi Allah itu, mohon maaf, bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma rajin qiyamul lail, bukan cuma rajin baca Quran. Bahkan baca Qurannya, qiyamul lailnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya tidak dinilai oleh Allah ketika tetangganya sakit, tetangganya lapar, tetangganya susah. Kita tahu, kita mampu untuk menolongnya, tapi itu tidak kita lakukan. Bahkan andaikan kita pergi haji, sementara tetangga kita kelaparan, kita tahu, kita tidak berikan, haji kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Lihat, Allah baru akan sayang kepada hambanya ketika si hamba itu sayang kepada makhluk Allah. Inilah perkara yang paling utama di sisi Allah, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Bahkan dalam lanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, siapa orang yang ada di waktu pagi, la yanwi, dia tidak bermaksud menzolimi saudaranya, menzolimi seseorang. Siapa orang yang ada di waktu pagi, dia tidak bermaksud untuk menzolimi orang lain, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dan siapa orang yang ada di waktu pagi, dia bermaksud menolong orang lain yang dalam keadaan teraniaya, atau dia bermaksud untuk menunaikan hajat saudaranya sesama muslim, maka kata Nabi, orang tersebut sama saja mendapatkan pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Ini orang sasak panjang pada haji semuanya. Kenapa kan? Tiap hari cuma niat doang ini kata Nabi. Waman asbaha, siapa orang yang ada di waktu pagi, dia berniat, bermaksud, berkehendak menolong orang yang teraniaya, atau bermaksud menunaikan hajat orang muslim yang lainnya, maka kata Nabi, orang tersebut mendapatkan pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Ini makanya adanya klinik ini, mudah-mudahan Ibu Hajah yang beserta keluarga besarnya menjadi orang-orang yang manfaat untuk orang lain. Dan kita pun harus melakukan satu perkara yang perkara itu bisa dinikmati oleh orang lain. Karena manusia ini ketika melakukan kebaikan didasari karena iman, maka orang tersebut dikatakan soleh. Namun soleh saja tidak cukup. Orang tersebut baru dipandang luar biasa oleh Allah ketika sudah dikatakan muslih. Ada soleh, ada muslih. Kalau soleh
dia hanya melakukan kebaikan dan kebaikannya tidak dinikmati oleh orang lain. Itu soleh. Tapi muslih, dia melakukan kebaikan dan kebaikannya dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Maka derajatnya antara si soleh dengan muslih jauh lebih tinggi muslih daripada soleh. Maka dengan adanya ini klinik, mudah-mudahan keluarga daripada Bapak Haji Muji Santosa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muslih, yang melakukan kebaikan dan kebaikannya dinikmati oleh orang lain. Inilah manfaat yang menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua perkara yang tidak ada lebih tinggi daripada ini perkara, yaitu iman dan melakukan kemanfaatan untuk muslim yang lain. Dan kita pun harus mencontoh ini perkara. Dan kata Nabi yang lainnya, ahabbul ibadi ilallah ta'ala, seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dalam syarahnya atau penjelasannya, manfaat di sini pertama manfaat badannya, manfaat tenaganya, dia mau membantu kesusahan orang lain. Dan andaikan kita mau membantu kesusahan orang lain, lihat hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kata Nabi, man nafasa an mu'minin, siapa orang yang memberikan kelonggaran kepada seorang mukmin, kurbatan min kurabi dunia, kesusahan daripada kesusahan dunia, niscaya orang tersebut akan diberikan kelonggaran oleh Allah daripada kesusahan dunia dan kesusahan pada hari kiamat nanti. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi, andaikan ada seorang muslim memberikan pertolongan, menunaikan hajat muslim yang lainnya, menunaikan keperluan muslim yang lainnya, membantu kesusahan muslim yang lainnya, maka di hari kiamat nanti Allah berikan 70 hajat daripada hajat hari kiamat. Dan seringan-ringan hajat hari kiamat adalah ampunan dari segala dosa-dosa. Kalau ibu mau cari di mana sumbernya, dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang disarah oleh kitab Majalisus Saniyah. Ya, silahkan dibaca. Kalau emang nggak mau baca ya dengerin baik. Tapi kalau mau baca kudu nyari kitabnya dulu. Ini perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nas linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'un nas, manusia yang bermanfaat linnas untuk manusia yang lainnya. Pertama, manfaat badannya, ringan tangannya, senang membantu orang. Dan ketahuilah bahwa ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri nanti di hari kiamat. Karena tidak ada yang kita lakukan pada saat ini kecuali kita yang akan merasakan balasannya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kan tadi dibaca. Ya mati ini apa ya? Mati lampu apa ya? Hidup no. Mati tuh. Colokin. Itu colokannya kita. Enggak usah pakai ini dah ya. Colokannya di dalam. Pandangan kita, pendengaran, langkah kaki dan gerak tangan kita, kecuali semua nanti akan ditampakkan oleh Allah di hari kiamat. Fal yauma la tuzlamu. Ingatlah pada satu hari kata Allah Jalla wa Azza. Pada hari ini kata Allah, fal yauma la tuzlamu, kamu tidak dizolimi. Sedikit pun manusia tidak akan dizolimi. Apa maknanya? Tidak akan diberikan balasan oleh Allah kecuali sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Bahkan dalam tafsir kata syai'a di sini, sekecil apapun perbuatan Allah akan putar di hadapan seluruh manusia pada saat hari kiamat nanti dan akan diberikan balasannya. Bahkan kata syai'a di sini, sekecil apapun itu perbuatan Allah akan tampakkan nanti di hadapan kita. Contohnya, andaikan ibu, tetangga ibu memberikan satu
hadiah masakan lah, memberi sayur menggunakan satu mangkok. Mangkok ini berisikan sayur dari tetangga ibu, lalu diberi kepada ibu. Sayurnya habis kita makan, tinggal mangkoknya kita cuci, lalu ibu beli bakso. Mangkok tetangga kita gunakan untuk tempat bakso tanpa seizin tetangga kita, maka itu nanti akan diadili oleh Allah. Ini makna syai'ah. Perkara itu akan diproses oleh Allah. Ini makna daripada pada hari di mana kita tidak akan dizolimi. Ada seorang laki-laki dia ngerokok, naik motor, abu rokoknya ini ketiup angin sehingga orang di belakangnya kelilipan abu rokoknya. Ini si laki-laki tidak sadar, tapi di hari kiamat nanti Allah akan perhitungkan itu perkara. Ada seorang laki-laki pinjam motor kepada temannya, lalu dia bawa ke rumah itu motor. Ada tetangganya minjem motor buat ke masjid. Si laki-laki ini tanpa izin dengan yang punya motor, dipakai motor oleh temannya, pergi ke masjid. Meskipun pergi ke masjid, itu akan diperhitungkan oleh Allah. Ini makna syai'ah dalam surah Yasin. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'ah. Maka orang yang percaya adanya akhirat sangat hati-hati dalam hidup ini. Jangankan perbuatannya, ucapannya aja dia sangat menghati-hatikan. Makanya sampai-sampai kata Nabi SAW, orang yang benar-benar beriman itu, yang yakin adanya akhirat itu, dia akan sedikit bicara. Mau bicara kalau itu baik. Kalau itu tidak baik, dia lebih baik menutup mulutnya. Allahu Akbar. Ini perkara sangat dahsyat. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Maka apa yang kita lakukan saat ini sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada orang lagi jamaah sholat di masjid, batal dia, lalu dia berwudu. Ketika dia ke kamar wudu, pakai sendal yang bukan sendal dia, sendal orang lain tanpa izin. Padahal buat dipakai ke kamar wudu, itu pun akan diproses oleh Allah. Sekecil itu akan diproses oleh Allah. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nih, makanya nanti ketika manusia sedang dihisab oleh Allah, jutaan manusia pada berputus asa pada saat itu. Apa kata manusia pada saat itu? Ya, kalau begini dahsyat dan mengerikan hisab, biarin masuk neraka juga dah. Pada pengen keluar daripada hisab Allah nanti, biarin masuk neraka juga, yang penting kagak dihisab. Namun kabar gembiranya adalah saat itu belum terjadi. Allah masih hidupkan kita saat ini, masih didudukkan dalam majelis taklim. Jutaan kesempatan masih Allah berikan bagi kita untuk mengislahkan diri kita, untuk merubah sifat dan sikap kita, agar hisab kita diringankan oleh Allah. Kalau pengen diringankan hisabnya apa? Lakukan perkara yang paling utama di sisi Allah. Apa? Iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat, man nafasa'an mu'minin kurbatan min karabid dunya. Siapa orang yang memberikan kelonggaran kepada seorang mukmin daripada kesusahan hari di dunia, niscaya orang tersebut Allah akan berikan kelonggaran di dunia dan di hari kiamat nanti. Makna salah satu kelonggaran di hari kiamat adalah Allah permudah hisab kita. Karena sekecil apapun akan dihisab oleh Allah. Yang dulu lagi sekolah SD mungkin ya, mana ini ya, mau sekolah kadang-kadang lewat lewat kebun, ada jambu dipetik ya, ada pohon mangga dipetik, punya orang dipetik. Dulu kalau saya waktu nyari rumput tuh ngarit, punya kakek punya kambing, ngarit ke kampung sebelah tuh, ngarit. Pas pulang-pulang yang di dalam karung tuh bukan cuma rumput, yang di dalam karung tuh ada kelapa, ada pepaya. Itu punya orang kita ambil. Apakah Allah lupa? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru la yabla. Kebaikan ini tidak terhapus. Wa dzanbu la yunsa. Dosa tidak terlupakan. Ad-dayyan
dan zat yang maha membalas, la yamut, tidak pernah mati. Bahkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah melupakan akan perbuatan kita. Maka tidak ada jalan lain pada saat ini kecuali kita mau sungguh-sungguh untuk merubah diri kita. Kesempatan masih Allah berikan, apalagi momentum Idul Fitri masih ada pada saat ini. Mari sama-sama kita islahkan diri kita. Nih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nas linnas. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang manfaat untuk orang lain. Maka mudah-mudahan klinik ini ada manfaatnya untuk orang-orang di sekeliling sini, ya, sehingga ibu keluarga dari Bapak Haji Muji Santoso menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul a'mal, dan seafdal-afdalnya perbuatan kata Nabi, seutama-utamanya amal. Artinya tidak ada yang lebih utama daripada ini, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada ini. Apa itu? Idkhalus sururi ala qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira, memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang mukmin. Subhanallah. Nih amal yang paling utama di sisi Allah, memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang mukmin. Gimana caranya? Yaqrudu anhu ju'an. Diberikan caranya oleh Nabi. Yang pertama, yaqrudu anhu ju'an, dengan cara menghilangkan rasa lapar dari itu orang. Artinya apa? Perbanyak sedekah. Perhatikan tetangga-tetangga kita. Kemarin 1 bulan Allah lapar dan hauskan kita di siang hari Ramadan. Itu tidak bukan berarti tidak ada maksud dari Allah. Salah satu maksud dari Allah, tujuan diadakan puasa untuk kita adalah agar tumbuh kepekaan hati kita kepada orang lain. Laparnya enggak enak rasa lapar. Kalau kita menahan rasa lapar ketika puasa sampai waktu maghrib, semua hidangan makanan ada, yang dingin, yang panas dingin ada. Tapi bagaimana dengan tetangga kita yang jangan-jangan dia terus berpuasa meskipun waktu maghrib sudah ada? Dia terus menahan rasa lapar dan hausnya meskipun maghrib sudah masuk. Bahkan terkadang kita sudah bangun sahur, tapi tetangga kita belum buka puasa. Bukan karena dia kuat menahan lapar, tapi karena tidak ada sesuatu untuk dimakan. Ini Allah tumbuhkan kepada kita. Makanya di balik puasa itu Allah pengen kita menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Di balik puasa Allah pengen kita menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dengan apa? Yaqrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar dari mukmin yang lainnya. Pertama. Dan sekarang ya alhamdulillah udah ada lapar-lapar dikit, makanan udah siap. Insya Allah ini adalah amal terbaik di sisi Allah, menghilangkan rasa lapar kepada muslim yang lain. Yang kedua, wayakshif anhu karban, dan memberikan keringanan kepada orang yang dalam keadaan kesusahan. Memberikan keringanan kepada orang yang dalam keadaan kesusahan. Sakit nih orang, duit nggak punya, rujuk aja kemana? Klinik Bidan Yoyo. Nggak usah mikirin bayaran masuknya mah. Ya, bayarlah kudu. Obat doang bayar. Mau jasa seikhlasnya. Kalau punya 1 juta ya 1 juta gitu. Nih, menghilangkan atau meringankan kesusahan terhadap muslim yang lain. Dan yang selanjutnya kata Nabi, karena waktu sudah hampir zuhur ya. Wa yaqdilahu, dan juga membebaskan kepada itu mukmin yang lainnya dainan, akan hutangnya. Menghilangkan rasa lapar kepada mukmin yang lain, memberikan keringanan kepada mukmin yang lain atas kesusahannya, dan yang ketiga wayaqdi, menunaikan atau memberikan kebebasan terhadap hutangnya. Ini adalah amal terbaik di sisi Allah, ya. Tidak ada amal yang lebih baik daripada ini. Maka ini harus kita kerjakan